Mengingat situasi politik Indonesia yang saat ini berada di ambang revolusi besar, tentunya kehadiran Erina di program studi tersebut dianggap tidak tepat atau tidak pantas dan tidak sejalan dengan nilai-nilai yang sudah ada atau yang dijunjung tinggi oleh universitas atau institut pendidikan tersebut. Oke, mau tidak mau, saat ini negara Indonesia memang sedang tidak baik-baik saja. Negara Indonesia ini sedang diambang krisis di tengah akan menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo. Akan lengsernya beliau, justru banyak banget timbul masalah-masalah baru gitu ya. Banyak kasus yang benar-benar membuat kita muak, banyak kasus yang benar-benar membuat kita geram ketika kita melihat media sosial saat ini, ketika kita melihat portal-portal berita pada saat ini. Bahkan ada beberapa orang yang merasa atau berpikir bahwa apa mungkin negara Indonesia ini akan dipenuhi oleh dinasti Joko Widodo, atau negara ini akan dipenuhi dengan keluarga dari Joko Widodo ini. Sampai ada orang yang berpikir seperti itu. Bahkan peringatan darurat demokrasi juga sudah digaungkan oleh banyak orang, banyak warganet di Indonesia yang sudah merasa sangat kecewa dengan keadaan negara Indonesia saat ini. Nah, di tengah ramainya, ricuhnya negara kita terkait polemik kawal putusan MK terkait RUU Pilkada, bahkan aksi turun ke jalan pun juga sudah dilakukan, sudah sangat ricuh, dan bahkan dari kalangan manapun masyarakat Indonesia ini turut ikut ke jalan. Bahkan artis-artis ibu kota pun juga sampai turun ke jalan gitu untuk menyuarakan suara mereka, untuk menyuarakan isi hati mereka. Tapi justru yang lagi ramai dibahas oleh banyak orang adalah kelakuan dari istri Kaisang Pangarep atau juga menantu dari Presiden Joko Widodo. Jadi sebelumnya Erina Gudono ini, Mbak Erina ini sempat banget dielulukan oleh banyak orang juga atas kepintarannya, atas kecantikannya, atas kelemah lembutannya gitu ya. Tapi saat ini justru banyak orang-orang yang menghujat dia atau banyak orang-orang yang kecewa dengan dirinya gitu lewat media sosial. Kenapa begitu? Karena banyak yang menganggap bahwa menantu Pak Joko Widodo ini tidak mengetahui kondisi situasi negaranya sendiri. Apalagi sangat tidak peka dengan kondisi politik yang terjadi saat ini. Panasnya tuh gara-gara keluarga beliau padahal. Perlu diketahui bahwa saat ini memang Erina Gudono sedang menjalani masa orientasi mahasiswa baru di University of Pennsylvania di Amerika Serikat. Nah, lucunya yang dibahas oleh banyak orang adalah kepergian beliau dengan suaminya tentunya itu menggunakan jet pribadi, dan itu diposting di Instastory. Nah, selain itu dia juga memposting harga sepotong roti dengan harga Rp400.000. Tidak hanya mengurus pendidikan magisternya, dia juga sempat berbelanja kebutuhan perlengkapan bayi, di mana juga diposting di Instastory, dia sedang membeli stroller dengan harga Rp23 juta. Itu setara dengan satu motor di Indonesia. Sebenarnya tidak sekali dua kali Erina Gudono ini memposting atau membagikan kehidupan mewahnya ya. Jadi wajar aja, emang dari dulu Erina Gudono ini lahir dari orang yang juga berkecukupan atau orang yang berada di kalangan atas gitu. Tapi hal tersebut tetap membuat banyak orang geram, tetap membuat banyak orang memirip-miripkan Erina Gudono ini dengan Ratu Prancis terakhir, yaitu Marie Antoinette. Nah, kenapa bisa disebut seperti itu? Karena pada saat itu memang Marie ini, Ratu terakhir Prancis ini, juga sama nih kayak memprovokasi keresahan rakyat yang akhirnya berujung pada revolusi besar dan juga penggulingan monarki di tahun 1792. Hal tersebut benar-benar membuat rakyat Indonesia geram, dan akhirnya sempat banyak ramai juga terkait protes dari banyak warganet yang bersatu dalam sebuah gerakan untuk mengirimkan surat massal, email massal gitu ya ke University of Pennsylvania. Isinya surat itu adalah pada intinya mereka ini menuntut pencabutan S2 yang dimiliki oleh Erina Gudono ini.
Dan juga surat tersebut berisi bahwa Erina Gudono ini adalah bagian dari keluarga yang berhubungan erat dengan rezim yang saat ini sangat merugikan atau bisa dianggap menyengsarakan banyak rakyat gitu, terutama dari kalangan menengah ke bawah. Mengingat situasi politik Indonesia yang saat ini berada di ambang revolusi besar, tentunya kehadiran Erina di program studi tersebut dianggap tidak tepat atau tidak pantas dan tidak sejalan dengan nilai-nilai yang sudah ada atau yang dijunjung tinggi oleh universitas atau institut pendidikan tersebut, yaitu University of Pennsylvania, Amerika Serikat. Kemudian surat itu juga berisi bahwa tidak adanya kesesuaian dari program studi yang sudah diambil oleh Erina, yaitu tentang kebijakan dan praktik sosial. Mengingat sikapnya yang saat ini memang dianggap oleh banyak masyarakat tidak peka terhadap keadaan saat ini di Indonesia. Tapi ngomong-ngomong terkait itu, sekarang udah nggak pernah bikin instastory lagi ya. Si Mbak Erina ini udah stop nih. Jadi Instagramnya udah tidak pernah ngepost semenjak 2 atau 3 hari yang lalu. Jadi ada kalanya memang Mbak Erina Gudono ini harus private life dulu nih. Seperti Mbak Silvi yang tidak punya Instagram, tidak pernah ngepost apapun kecuali itu memang akun fanbase atau akun-akun yang mungkin bukan akun pribadi Mbak Silvi gitu. Ada baiknya mencontoh Mbak Silvi dulu daripada masyarakat geram, daripada banyak sekali berita-berita yang tidak seharusnya dikeluarkan tapi justru dikeluarkan oleh banyak netizen Indonesia. Apalagi kan netizen Indonesia ini dinilai begitu sangat kenceng kalau harus mencari data-data orang gitu. Bahkan melebihi badan intelijen, kepintarannya dan kecepatannya dalam mencari informasi. Jadi gitu dulu ya Mbak Erina, stop untuk melakukan hal-hal yang itu justru merugikan kamu sendiri. Di tengah kondisi Indonesia yang saat ini diambang krisis, diambang ketidakpastian. Oke.